secara inklusif, artinya tanpa memandang ras, agama, golongan dan sebagainya, bisa dinikmati semua, nggak ada yang tertinggal. Salah satu tujuan dari SDGs itu adalah mengurangi atau menghapus kemiskinan. Halo, selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan podcast di Tribun Lampung. Kali ini kita kedatangan caleg DPR RI 1 Dapil Lampung, yaitu Bapak Antoni Hasan, nomor urut 4 dari PKS. Selamat bergabung bersama kami hari ini, Bapak. Ya, terima kasih. Apa kabar Bapak Antoni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Tribuners, kali ini kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Seperti yang diulas sedikit, bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau bisa disingkat lagi menjadi SDGs adalah 17 tujuan global utama dengan 169 capaian dan ditenggatkan oleh PBB dalam agenda dunia pembangunan. Dan dalam SDGs sendiri ada 4 pilar, yaitu sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola. Nah, itu kan secara skop dan garis besarnya, Bapak. Untuk definisi pembangunan berkelanjutan sendiri seperti apa menurut Bapak? Ya, Mbak, jadi sebelum ke sana memang saya pikir topik kita pada hari ini juga cukup penting ya, bukan karena ada pemilihan presiden deh. Itu memang karena penting juga Iya, kan. betul. Dan sempat disinggung Iya, juga, nah ini memang sebelum kita sampai ke sana memang harus diakui bahwa dampak dari berbarengannya pemilihan presiden dengan legislatif ini, maka isu-isu yang terkait dengan ke legislatifan, isu-isu daerah itu menjadi tertinggal, ya kan? Jadi sehingga siapa nanti calon dan apa kira-kira apa namanya yang ingin dia kontribusikan kepada daerahnya dan sebagainya itu kan hampir tidak ada. Ya kan? Nah, saya kira ini penting ya kalau misalnya teman-teman Tribun ya untuk mengangkat persoalan ini, dan saya kira bisa juga nanti calon-calon yang lain ya seperti itu. Karena apa? Karena penting juga kita angkat isu-isu daerah ini sejak sekarang, jangan hanya menjelang pilkada saja. Karena kan pembangunan nasional itu juga ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah, dan tentu aktor-aktor yang berperan di dalam pembangunan daerah itu salah satunya legislatif. Gitu loh Mbak. Iya, jangan sampai nanti legislatifnya, mohon maaf ya, seolah-olah apa namanya tidak punya peran dan sebagainya, tidak punya narasi, tidak punya ide, pemikiran dan sebagainya. Dan seperti itu, padahal kan mereka ini adalah aktor yang sangat penting ya, khususnya dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Nah, ini supaya ini perlu dijelaskan itu, karena ketika seseorang itu ingin menjadi pejabat publik, itu semestinya dia harus memiliki narasi, ya kan? Nah, narasi apa atau ide-ide apa atau tujuan apa yang ingin dia sumbangsikan, tentu dia harus memahami kondisi yang ada saat ini di daerahnya yang akan diwakilinya, kemudian kira-kira kondisi ideal yang akan dicapai. Nah, SDGs ini adalah kondisi ideal yang harus dicapai sebenarnya, karena sudah ditetapkan oleh peraturan presiden ya nomor 59 tahun 2017 yang menjadi tujuan atau menjadi acuan dari pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Sehingga ketika ini tujuannya sudah ditetapkan, kemudian dia memahami kondisi real, kan terjadi gap, kesenjangan ya antara idealita yang akan dicapai. Contoh misalnya salah satu indikator dari SDGs itu adalah menghapus kemiskinan. Iya, betul. Misalnya gitu kan. Kemudian termasuk pendidikan, lingkungan dan sebagainya. Nah, bagaimana kondisi daerah kita yang akan kita wakili? Nah, inilah saatnya sebenarnya mestinya narasi-narasi ini yang memang harus kita sampaikan ya, apalagi pada masa-masa kampanye. Jadi kalau misalnya ada yang bicara masa-masa kampanye adalah omon-omon, ya memang omon-omon, ge. Masa kampanye kita mau berbuat, ya justru berbuatnya kalau yang sudah incumbent atau nanti. Sekarang ini justru adalah apa? Yang menjadi buah pikiran, ide, strategi, gitu kan, program ya dari calon-calon pejabat publik. Jadi ini masanya omon-omon. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan hanya omon-omon, ya memang omon-omon lah justru ini masa kampanye ini masa omon-omon. Jadi kalau menurut saya memang kita harus saat ini gitu kan. Makanya kalau misalnya justru yang terjadi kalau misalnya gamak gimmick, ya itu sebenarnya ya tidak tepat. Justru ini adalah masanya kita menyampaikan ide, pemikiran, program, strategi dan sebagainya. Makanya
Kalau saya kira kalau misalnya orang kita juga harus memberikan edukasi ya kepada pemilih, justru ini saatnya gitu. Justru kalau justru saatnya kita omon-omon, justru kita gimmick-gimmick, jadi ya nggak tepat. Jadi sehingga jangan sampai nanti masyarakat kita tidak teredukasi dengan baik ya Mbak ya. Jadi sehingga nanti seolah-olah ada giumnya kan. Kalau kekurangan narasi biasanya banyak atraksi. Untuk menutupi sebenarnya nggak punya ide, nggak punya pemikiran gitu lah, atau kurang lah ya, defisit narasi, defisit pemikiran gitu, defisit program, akhirnya banyaknya atraksi-atraksi yang tidak perlu. Karena kan kita kan sejak menjadi negara demokrasi justru kita harus manfaatkan ruang demokrasi ini, ya kan? Itulah ininya, apa namanya istilahnya, pendahuluan. Oke, kalau kita mau bicara tentang apa namanya SDGs ya, sebenarnya sih intinya si SDGs ini kan no one left behind. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam proses pembangunan ini. Baik itu generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Maksudnya, hendaklah pembangunan itu bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan ya oleh generasi yang sekarang tanpa secara inklusif, artinya tanpa memandang ras, agama, golongan dan sebagainya, bisa dinikmati semua, nggak ada yang tertinggal. Begitu juga, makanya disebut dengan berkelanjutan itu supaya ini juga bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang tanpa mengurangi sedikit pun kuantitas dan kualitasnya. Contoh misalnya, kalau sekarang kita misalnya bisa menikmati lingkungan yang baik ya, udara yang segar misalnya gitu, atau kalau misalnya ikan-ikan yang beragam jenis, gede-gede gitu kan, jika generasi yang akan datang nggak kenal lagi ya. Kalau saya orang Lampung dulu, ikan di Sungai Tulang Bawang itu alangkah banyaknya jenis-jenis ikan. Sekarang kita temukan nila, emas, lele, nila, emas, lele gitu kan. Ya kan? Oke, mungkin dulu di mana? Di Sukadana, aslinya apa? Kalian enggak? Sukadana, cuman memang jarang sih. Jarang ke sana. Iya, sekarang ini kan dari ikan masih ada lah lumayan dari Lampung Timur kan. Ya, masih ada gabus, ada ikan-ikan sungai yang bermacam jenis. Nah ini Mbak, itu kira-kira inti dari SDGs itu ya, bahwa yang agar apa yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang jangan sampai ada yang tertinggal ya, harus inklusif, harus ada namanya pemerataan, jangan sampai ada yang ketimpangan apalagi tertinggal, dan ini juga bisa berkelanjutan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Berarti yang menarik di sini adalah lapisan terbawahnya juga akan diperhatikan dengan sebagai caleg. Ya harus, itu harus, karena justru itulah yang kita perjuangkan. Contoh misalnya kalau terkait dengan Bandar Lampung, sebenarnya Bandar Lampung ini base-nya sudah bagus. Artinya maksud saya tingkat PDRB-nya, tingkat pertumbuhan ekonominya, kemiskinan termasuk yang yang kecil lah ya dibandingkan dengan kabupaten lain dan kabupaten di Provinsi Lampung gitu kan. Angka partisipasi sekolahnya bagus dan sebagainya, tapi ini kalau tidak terkelola dengan baik, maka justru seolah-olah pembangunan itu adalah berjalan gitu kan dengan baik, tetapi masih ada orang-orang yang termarginalkan atau tertinggal. Contoh loh Mbak, misalnya keluarga yang mendiami tempat yang kumuh di Bandar Lampung ini masih tinggi. Saya kira mungkin Pemkot kalau ditanya datanya mungkin belum aja, mungkin nyari-nyari mereka ini. Coba saya dapatkan data 2018-2019 masih sekitar 15% berada di daerah kumuh. Dan tentu akses-akses yang terkait dengan kesehatan, ekonomi dan semuanya ikut berpengaruh, ya kan? Air bersihnya dan sebagainya. Dan ini kalau di dalam SDGs ini harus diatasi, misalnya seperti itu. Nah, aspek-aspek itu yang sebenarnya harus diperhatikan. Jadi selain bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi tentu adalah supaya ketimpangan itu tertutupi. Ya, jangan sampai tadi no one left behind tadi yang tertinggal. Justru itu yang harus menjadi perhatian. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya yang perlu kita diskusikan, perlu kita evaluasi, ya perlu kita ingatkanlah kepada pemerintah. Contoh misalnya
kritik orang ya, misalnya saat ini adalah yang menurut saya juga perlu dikritik adalah contoh misalnya pembangunan jembatan penghubung antara Pemkot dengan Masjid Al-Furqon yang lagi ngetren. Kalau kita bicara dengan SDGs ini, kalau kita bicara dengan prinsip-prinsip SDGs ini tidak masuk prinsip itu. Ya, karena apa? Karena semestinya pembangunan harus kita pikirkan itu adalah bermanfaat untuk orang banyak. Kalau itu kan seolah-olah eksklusif untuk menyambungkan pegawai Pemkot dengan Masjid Al-Furqon. Ya kan? Padahal dananya miliaran loh. Coba kalau misalnya kita bantu nih. Karena kan misalnya PKH, KPM yang di Bandar Lampung penerima KPM itu masih sekitar 34.000 keluarga loh, Mbak. Gitu kan? Kenapa itu tidak dibantukan ke sana? Ya kan gampang aja kalau menurut saya, kalau misalnya untuk kan salah satu tujuan dari SDGs itu adalah mengurangi atau menghapus kemiskinan. Nyatanya ada sekitar 30-an ribu, 34.000 lah data dari dinas sosialnya sendiri bahwa itu adalah KPM ya, keluarga penerima manfaat PKH yang berarti digolongkan keluarga miskin. Coba kalau dana misalnya 3 miliar, 5 miliar, 7 miliar itu adalah dikonsentrasikan untuk menolong mereka ini supaya mereka berdaya. Ya kan? Bikin apa kan misalnya gitu kan, pemberdayaannya kan usaha UMKM kecil atau pembinaan apa, atau misalnya difokuskan misalnya bagaimana anak-anak mereka ini misalnya harus sekolah yang bagus, misalkan sekolahnya dan sebagainya. Nah ini menurut saya satu persoalan yang maksud saya jangan jadi jargon-jargon aja ngomong SDGs tapi itu tidak menjadi patokan kita. Jadi memang di sini bisa ditarik bahwa memang pembangunan berkelanjutan di Lampung belum maksimal. Seharusnya memang dananya dipakai untuk KPM tadi ya, seperti apa yang dilakukan. Iya betul. Jadi intinya bahwa itu kan salah satunya kan pembangunan ini kan bukan hanya pertumbuhan, tapi pemerataan. Ya kalau bahasanya calon-calon presiden itu hampir semua ngomong gitu. Apa istilahnya? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, ya kan? Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Ya kalau sudah kuat-kuat, contoh misalnya yang lagi ngetren lagi sekarang ini nih, pembangunan super blok Halim. Kan kalau kita mau tanya untuk siapa? Nah sementara kalau kita bicara SDGs ini kan harus ada keseimbangan ya, jadi pertumbuhan ekonomi, kemudian inklusif artinya bermanfaat untuk orang banyak, ya kan? Kemudian ada dengan memperhatikan lingkungan. Nah 3 hal ini kalau kita lihat misalnya kayak pembangunan jembatan itu terpenuhi enggak? Konteksnya dalam pertumbuhan ekonomi ya enggak ketemu lah, oke lah, karena untuk pelayanan. Tetapi apakah bermanfaat untuk orang banyak? Nah termasuk misalnya super blok ini kan, ternyata kita tahu ternyata dia belum punya AMDAL. Nah ini kan seolah-olah jangan sampai orang menduga ternyata pembangunan di Bandar Lampung ini eksklusif gitu, hanya untuk orang tertentu saja gitu kan. Buktinya AMDALnya belum, sudah berapa lingkungan yang terkorbankan pohon-pohon itu kan ruang terbuka hijau, RTH loh. Saya termasuk yang nanamnya loh Mbak, waktu saya SMA atau di SMA 5 itu sekarang SMA Halim itu saya waktu itu lagi kelas 2 SMA sekitar tahun 86 lah ya, 85 86 itu yang ikut nanam itu. Dan untuk mengembalikan pohon itu Mbak, itu butuh waktu berapa puluh tahun. Nah ini kan menunjukkan bahwa berarti pembangunan ini tidak berwawasan lingkungan. Padahal kita tahu bahwa RTH di Bandar Lampung ini tahun 2018-2017 itu sudah 11 sekian persen. Padahal RTH kota itu mestinya minimal 20% loh Mbak, RTH-nya, ruang terbuka hijau. Nah kalau udah ditebang-tebang segitu itu udah tinggal berapa? Nah, persoalan. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan selain memang tata kelola tadi, ya kan? Kalau misalnya kita perhatikan, menurut saya bisa jadi tujuan dari pemerintah ya pembangunan itu baik, tetapi ini kan baru sepihak menurut mereka kan. Tapi ketika tata kelolanya tidak bagus, apa yang dimaksudkan tata kelola? Salah satu yang dimaksudkan tata kelola itu adalah partisipasi masyarakat. Nah ini kan ternyata kita mengetahui bahwa itu mengabaikan asas good governance, tata kelola pemerintah yang baik itu adalah ada partisipasi masyarakat. Ternyata 3 kelurahan yang ada di sekitar
calon super blok itu nggak pernah dilibatkan sama sekali. Berarti kan itu pembangunan yang tidak partisipatif. Artinya bisa jadi ini tujuannya bagus, tetapi tata kelolanya tidak bagus. Jadi sehingga apa yang menjadi capaian dari SDGs itu, tujuan-tujuan tercapainya SDGs itu tidak sulit untuk tercapai apabila tata kelolanya tidak bagus. Ya kan, ya kan. Baik. Berarti memang harus ditingkatkan memang dari kualitas SDM-nya terlebih dahulu, dari pembangunan termasuk ke dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti apa sih yang sebagai caleg ini elemen dan tujuan pasti dari pembangunan berkelanjutan di Bandar Lampung itu sendiri? Ya intinya kan apa namanya, elemen-elemen yang harus terlibat itu ya tentu SDM, ya kan. Jadi tadi yang kita gambarkan bahwa tujuan itu kan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, yang no one left behind tadi itu, jangan sampai ada ketimpangan, karena walaupun dia sudah tumbuh, bisa jadi tumbuh itu untuk orang tertentu. Orang yang misalnya yang tadi berdiam di tempat yang kumuh gitu kan, orang yang selama ini di bawah garis kemiskinan, ya mereka tidak tersentuh sama sekali. Karena pertumbuhan itu sendiri kalau tidak diiringi dengan pemerataan, tidak dikelilingi dengan inklusif ya, itu tidak baik, karena yang miskin tetap miskin, golongan tertentu tetap jadi persoalan ya, gender misalnya wanita dan anak-anak tetap jadi persoalan. Kan pertanyaannya tadi misalnya dibangun super blok misalnya gitu kan, itu untuk siapa? Kan kira-kira gitu loh. Padahal SDGs tadi itu adalah inklusif, tidak eksklusif untuk mereka, kemudian tidak mengabaikan lingkungan supaya lingkungan tetap lestari. Berarti kalau kita bicara salah satu contoh super blok itu sudah banyak prinsip yang dilanggar dalam SDGs itu misalnya gitu loh. Pertama, mengabaikan lingkungan ya, kemudian dia apa namanya tidak partisipatif gitu kan, kemudian dia bukan apa namanya untuk orang banyak gitu kan, untuk siapa gitu kan, seperti itu. Karena belum dia manfaatnya belum kelihatan super blok itu misalnya untuk oke lah untuk membuka lapangan kerja, tapi sudah mengabaikan hak-hak 3 kelurahan itu. Berapa lu manusianya sekarang? Kalau kita bangun super blok, katakanlah dia bisa membuat angkatan kerja 2000 bisa, tapi penduduk 3 kelurahan yang sudah terabaikan, terdampak polusinya, mungkin nanti banjir dan sebagainya, sudah berapa? Akankah pembangunan di Bandar Lampung itu akankah misalnya kembali merusak lingkungan? Kan itu pertanyaannya. Karena apa? Karena sekarang saja itu kalau hujannya agak lama dikit, itu paling tidak di Bandar Lampung ini ada sekitar 20 titik banjir. Sudah jadi langganan banjir. Tentu mereka kan punya hak juga dong sebenarnya untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Memang benar kalau banjir rob itu karena hujan, kira-kira kalau hujannya nggak berhari-hari ya kira-kira sehari surut. Tetapi kan dampaknya habis banjir itu kalau dia masuk rumah, apa selesai sehari? Ya kan? Lembab, mendatangkan penyakit, ya kan, menurunkan kesehatan dan sebagainya. Kan itu misalnya itu 20 titik. Itu kalau menurut saya adalah salah satu ciri-ciri dari kita kurang memperhatikan persoalan lingkungan ekologis. Nah gitu loh. Nah ini gimana kira-kira maksud saya pemerintah ini untuk mengatasi masalah ini? Apa karena mereka ini adalah orang-orang ya udah bilang memang udah nasib lu kena banjir? Padahal salah satu dari tujuan dari kriteria dari SDGs tadi itu adalah inklusif, tanpa memandang siapapun ya kita harus ikut menikmati pembangunan ini. Itulah kira-kira Mbak. Ya. Tadi kan Abang juga sempat bilang tentang perempuan dan anak ya. Iya. Abang sebagai caleg DPR RI Dapil 1 Lampung. Iya. Bagaimana menciptakan ruang aman sendiri bagi perempuan? Yang jelas dari PKS sendiri sekitar 35% adalah wanita di situ. Iya. Lalu bagaimana menciptakan ruang aman itu sendiri di Bandar Lampung? Ya saya kira sebenarnya ya memang ketika ada persoalan gender ini karena memang ada pengabaian. Semestinya sebenarnya tidak perlu ada bias gender ya. Karena mereka kan memiliki hak yang sama. Kalau di mata Tuhan itu kan sama aja orang beriman, laki-laki dan perempuan kan bla bla. Memang ya kalau menurut saya ini memang harus menjadi perhatian ya. Artinya bagaimana hak-hak mereka itu untuk benar-benar terpenuhi, dan ini memang bisa dikontrol enggak ya, terkait dengan misalnya di ruang publik. Sekarang kan kalau di tempat-tempat itu kan misalnya kereta, ini kan ada khusus gerbong wanita gitu kan.
kemudian semestinya misalnya pada ruang-ruang publik itu misalnya disiapkan khusus misalnya untuk gedung-gedung publik misalnya kan, saya kira sudah mulai ada ya, misalnya di mal-mal itu ada nggak misalnya disiapkan tetap untuk ruang menyusui gitu kan misalnya, jadi ketika dia bawa anaknya dia bisa nggak kelimpungan harus nyari tempat menyusui dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya menurut saya yang harus diperhatikan ya, termasuk misalnya adalah terkait dengan perlindungan ini adalah yang tidak kalah penting menurut saya adalah edukasi juga ya, bagaimana supaya perempuan itu memahami hak-haknya, kemudian juga yang non perempuan juga bisa mengayomi ya, memahami hak-hak perempuan itu seperti apa, artinya mengutamakan perempuan dan sebagainya. Saya kira itu penting juga ya, karena memang kalau misalnya emansipasi ini terlalu ditonjolkan, akhirnya jadinya yang laki-laki ngomong, ya kan sudah emansipasi, udah lo berdiri aja lo di kereta, ada di bus lo kan kan gitu kan, kira-kira seperti itu kan. Jadi saya kira itu penting juga ya. Nah ini dinas-dinas yang menangani itu atau aparatur yang menangani itu, saya kira mungkin itu yang harus menjadi perhatian mereka. Apakah di tempat kerja itu sudah terpenuhi, bahkan di tempat kerja mereka sendiri di Pemkot itu atau di Pemprov gitu ya, atau di instansi manapun itu sudah terpenuhi gitu kan. Nah sekarang ini misalnya memang bagus juga itu misalnya, bagaimana ceritanya kalau misalnya kalau pekerja itu punya anak kecil, boleh nggak dia bisa membawa anak di tempat kerja? Dan ini sempat dibahas juga pada debat capres kemarin kan. Tidak ada yang membawa tentang kesetaraan gender di SDGs, padahal itu termasuk salah satu pilar di SDGs tersebut. Iya, saya kira itu harus diakomodir, iya kan? Harus diakomodir. Misalnya kalau dia dosen, bawa anak-anaknya, apa salah? Ya siapkan dong di institusi itu untuk bagaimana di misalnya tempat apa namanya? Daycare. Ya, daycare kalau bahasa sekarang ini kan daycare itu kan, ya kan seperti itu. Ini perlu, ya kan? Ya kan? Jadi bukan hanya dia dikasih cuti aja ketika dia hamil melahirkan, tetapi begitu anak kecil, karena mereka juga punya hak yang sama. Karena sebenarnya yang mau kita cari ini apa sih dalam hidup ini? Benar nggak? Kan untuk generasi kita juga. Katakanlah maksudnya bapak ibunya bekerja, tetapi anak-anaknya di rumah terlantar misalnya kan, tidak mendapatkan perhatian yang baik. Nah saya kira ini sudah perlu dirubah. Jadi silakan aja mau bawa anak kecil, mau apa dan sebagainya, tinggal nanti diatur, gitu kan? Termasuk ini sekarang nggak usah ke tempat kerja. Jadi kalau kita bicara di masjid misalnya, kan sekarang kan sudah mulai nih ada perhatian. Kalau dulu kan, wih bukan tempat main gitu kan, begitu masjid. Ya silakan aja anak-anak itu supaya mereka mencintai masjid. Tapi nanti diatur, diberikan tempatnya, diedukasi terus. Karena memang edukasi ini memang butuh waktu. Nggak selamanya anak itu langsung sadar kan. Memang tadinya mungkin main-main, tetapi akhirnya nanti pas waktu sholatnya mereka nggak main gitu kan, sudah lumayan. Kan kira-kira gitu. Sama juga ketika nanti bekerja. Jadi kadang-kadang kan kalau kita orientasinya tadi pertumbuhan saja, ya kan, produktivitas saja, seolah-olah waduh ini kalau bawa anak mengurangi produktivitas, padahal kan orangnya bekerja kan untuk anaknya juga. Ya kan, akhirnya anaknya sudah terabaikan duluan. Sama dengan sekarang ini, katanya rata-rata pejabat publik itu mau nyalon dalam rangka dalam mengabdi, memperbaiki kondisi masyarakat. Ada yang bilang untuk ibadah, tapi sejak awal sudah memutuskan silaturahmi, nggak mau salaman misalnya. Itu kan nggak benar, karena kan ibadah memutuskan silaturahmi ini mbak, itu dosanya besar loh. Gitu kan. Kalau benar dia mau jadi pemimpin tuh, mau jadi bupati, wali kota, jadi anggota dewan tuh, katanya mau ibadah, kenapa dia harus merusak ibadah dia yang lain? Berdukun misalnya kan. Kan ya, yang bagi yang muslim ya kan nggak benar, katanya mau ibadah tapi dia merusak ibadah dia yang lain. Ini kan nggak pas. Oleh karena itu kita juga kita ini mbak, ketika akan menjadi pejabat publik itu bukan ketika sudah menjadi pejabat publik kita sudah bisa berbuat, enggak, justru sejak prosesnya pun kita sudah harus memberikan edukasi yang benar dong, ya kan, kepada masyarakat. Jangan sampai seolah kata orang sekarang ini tujuan menghalalkan semua cara, terabas habis, ya udah pasti nggak benar, ya kan? Karena cara itu sendiri, proses itu sekarang sendiri adalah juga bagian dari sumbangsih kita untuk bangsa ini, benar nggak?
Bukan pas kita duduk aja kita bisa berbuat untuk bangsa. Lo justru proses inilah sebenarnya apa sumbangsinya? Edukasi, keteladanan. Kan lebih penting daripada kita misalnya ngebangun nih, dia dikasih duit. Misalnya nanti, contoh kita membangun keluarga, kita jor-joran terus dengan duit, tapi kita tidak pernah memberikan keteladanan yang benar kepada keluarga kita. Akhirnya dia memang secara materi tercukupi, tapi secara akhlak, ya, defisit. Apa generasi seperti itu yang kita harapkan? Atau pembangunan seperti itu yang kita harapkan? Hanya berorientasi materi. Jadi kalau ada orang sekarang untuk misalnya mau jadi pemimpin, tapi dia mengabaikan proses, ya nggak benar tuh. Iya, karena sudah memberikan keteladanan yang buruk. Terus apa yang mau menjadi ambilan kita terhadap seorang pemimpin? Katanya dia mau membangun, kan yang dibangunkan bukan hanya sekedar pembangunan fisik material dong, mensejahterakan bangsa, tapi kan bangsa ini juga perlu dididik dong, namanya akhlaknya, ya kan? Kan kayak gitu kan gitu loh, karena ini kan bagian dari kehidupan. Tadi saya katakan, oke, secara materi tercukupi, tapi akhlak. Coba Mbak, ngomongnya kasar misalnya, menghujat, menjatuhkan, bla 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 gitu kan, bila perlu nempeleng gitu kan, apa itu kita harap? Coba Mbak, kita punya anak, kita kasih duit banyak yang tadi itu, tapi kita kata-kata kasar, kotor, sebentar-sebentar kita tempeleng segala macam, mau jadi apa anak ini walaupun tercukupi secara materi? Ya, jadi jangan salah loh. Jadi jangan seolah-olah wah ini kita punya tujuan besar, tapi caranya jadi sekarang udah nggak benar dipertontonkan gitu kan. Ya nggak benar, karena yang akan kita capai ini bukan hanya fisik material loh, keadaban dan peradaban itu, ya kan? Itu jauh lebih penting menurut saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bang. Tadi masih terkait dengan tadi tentang penitipan anak segala macam, dan ada salah satu visi dari salah satu presiden yang mengatakan, salah satu dari calon presiden yang mengatakan bahwa suami akan menemani istrinya nanti pada saat melahirkan selama 40 hari. Juga ada, termasuk ada peran suami untuk menemani istrinya melahirkan nantinya. Itu menurut Abang gimana? Ya saya kira ini sangat bagus. Kalau di tempat-tempat ya kita lihat misalnya, jangankan melahirkan ya, tinggal nanti kalau pertanyaannya terus nggak kerja dong dia, ya nanti kan bisa diatur. Kan harus diakui juga sebenarnya pegawai ini kan pada tempat-tempat tertentu kan berlebihan kita ini, ada tempat tertentu yang kurang pegawai. Ya enggak, kan harus diakui. Coba dilihat loh, gitu kan. Ya, indeks pegawai pemerintah dengan apa yang dilayani pekerjaan sekarang itu kan sebenarnya kan karena itu kan ada politik birokrasi juga, ngangkat orang sebanyak-banyaknya. Orang banyak juga pegawai itu yang tenang-tenang aja, yang ngerjain yang honor itu. Jadi kalau misalnya nanti alasan wah nanti nggak produktif lah, ini sebenarnya pegawai udah kebanyakan. Karena seolah-olah karena pemerintah menurut saya gagal ya untuk menciptakan lapangan kerja, ya udahlah honor aja diangkat banyak-banyak sama pegawai gitu kan. Itu kan politik juga kan seperti itu ya, kalau menurut saya nggak pas. Justru ya negara yang maju itu dikit pegawainya, ya nggak? Ya kalau sekarang mau bisa dikerjain oleh 10 orang, kenapa kita harus ngerodok 20 orang? Kan harus diakui juga tuh. Oke, sekarang kan misalnya kalau mungkin di tempat-tempat kita sudah dimulai. Misalnya kalau kita lihat ya di luar negeri kan, misalnya soal pendidikan anak itu sangat diperhatiin ketika anak-anaknya ada kegiatan sekolah, maka orang tuanya diizinkan oleh instansinya tempat dia bekerja untuk mendampingi anak-anaknya. Misalnya anak-anaknya lagi bertanding, lagi ada kegiatan sekolah, itu bisa diliburkan. Kalau sekarang kan kadang-kadang kan terpisah. Padahal yang namanya institusi pendidikan itu adalah harus bekerja sama dengan orang tuanya kan. Ya kan tempat pendidikan itu kan tempat yang sementara dong. Tanggung jawab utama pendidikan itu kan sebenarnya ada di orang tuanya. Jadi bukan hanya sekedar diselesaikan, diserahkan sekolah, beres semua kan enggak. Gitu kan. Coba kalau di film-film barat itu kan ada sering gitu kan, harus mengantar anaknya, janji gitu bla 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 gitu kan. Iya, itu harus seperti itu sama. Kalau misalnya istrinya melahirkan gitu kan, anak-anaknya misalnya ada kegiatan di sekolahnya, dia harus didampingi oleh orang tuanya misalnya gitu. Jadi didampingi. Sehingga tadi bahwa hasil dari pembangunan itu, tujuan pembangunan itu bukan hanya persoalan fisik material saja, tapi harus ada kesetaraan, harus ada harmonisasi masyarakat dan sebagainya. Ya enggak? Pertumbuhan ekonomi maju tapi individualisme tinggi misalnya, ya kan nggak pas juga. Oleh karena itu kan makanya misalnya kalau kita ngebangun, contoh ya misalnya menarik ya, kalau khusus di Bandar Lampung Mbak ya, saya perhatikan
sebenarnya Bandar Lampung ini haus juga dengan interaksi sosial, ada tempat-tempat berinteraksi. Misalnya coba ke lapangan Unila itu, ITERA, kemudian di IAIN, kemudian di Kalpataru di Kemiling, itu penuh loh Pak. Apalagi hari-hari libur, hari-hari biasa itu penuh. Orang jogging, embung itu olahraga dan sebagainya, kan artinya kan sebenarnya masyarakat ini sebenarnya butuh tempat interaksi sosial yang bagus, dan mereka ini sebenarnya butuh tempat juga yang asri. Nah bayangkan kalau misalnya tempat-tempat ini yang seperti itu dibubarin semua, sehingga tidak terjadi interaksi sosial antar masyarakat, antar golongan, maka terjadilah eksklusif di mana-mana. Ketika terjadi disharmoni sosial seperti terjadi ketersekatan sosial seperti itu bisa melahirkan disharmoni sosial, ya kan? Nah kalau disharmoni sosial, ya pembangunan susah juga ntar, ya kan? Karena orang sudah terkotak-kotak. Nah oleh karena itulah salah satu tujuan dari kriteria SDGs itu dalam definisi itu harus ada inklusif tadi itu, supaya tidak terjadi jurang antara yang miskin kaya, yang pendidikan tidak pendidikan, semuanya kumpul berinteraksi. Kalau saya senang itu kalau di Unila itu, kemudian sekali-sekali ke IAIN itu kan, nah sebesar kota Bandar Lampung ini menurut saya itu sudah agak lumayan. Artinya di daerah sini ya, Kedaton ke sini ini ada Unila, kemudian Sukarame sana ada IAIN ITERA, di Kemiling ada lapangan Kalpataru, walaupun itu agak kecil. Nah saya Tanjung Karang ke sana itu kasihan bener, nggak ada tempat interaksi sosial. Ya ada Masjid Al-Furqon ya kayak gitu ya, tempatnya terbatas gitu kan. Ya memang juga kan itu tempat ibadah gitu kan. Daerah Teluk itu di mana orang tempat berinteraksi kan? Gitu kan. Harus ke Unila apa dia? Gitu loh. Nah itulah maksud saya itu kenapa perlu yang namanya pelestarian lingkungan juga. Ya. Belum lagi kalau kita bicara manfaat satu pohon yang ditebang, itu berapa ribu pohon tuh yang ditebang untuk super blok itu. Padahal loh satu pohon itu ada penelitian paling tidak 5-6 orang bisa memasok, pohon yang udah gede itu bisa memasok 5-6 orang oksigen, kebutuhan oksigen 5-6 orang dewasa satu pohon. Nah kalau 1000 pohon berapa? Lama-lama sesak napas, karena memang juga kita juga indeks bahasanya untuk kesehatan udara kita juga kurang, sudah rendah di Bandar Lampung. Maksud saya di bawah yang ideal seperti itu. Balik lagi ke topik utamanya nih Bang. Ya. Nah, kami juga sudah meriset nih status pelaksanaan TPB terkini di Provinsi Lampung. Gimana? Itu TPB 123 itu ada program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung. Ya. Untuk TPB kedua ada Aliansi Stunting Lampung, itu juga menjadi krusial saat ini, dan TPB 4 ada Pendidikan Inklusif Kota Metro. Terus menurut Abang sendiri, pembangunan berkelanjutan seperti apa yang mestinya menjadi skala prioritas di Lampung? Ya sebenarnya kalau saya perhatikan ya, sebenarnya gini loh, program-program yang dibuat itu adalah intinya bagus. Kalau saya ngelihat kelemahannya itu ada di tata kelolanya ya, karena memang program itu bisa jadi dibuat itu bukan karena memang dia menjiwai bahwa ini petani ini harus berjaya gitu. Ya, mohon maaf ya kalau nyebut petani, misal petani ini harus berdaya kalau menurut saya gitu, misalnya gitu kan. Memang kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu kan, sehingga ketika itu sudah menyatu dengan jiwa kita bahwa benar saya ini ingin menolong masyarakat, maka tentu ini akan dituntaskan. Apa yang saya maksud tuntas? Misalnya kita bicara petani, ini kan banyak persoalan petani ini kan, ya kan. Sebelum panen dia bicara saprodinya, sarana produksinya. Ya saya tahu ini kan saya lulusan pertanian ya kan. Utamanya pupuk yang dari dulu ini nggak pernah diatasi, ya atau belum teratasi, ya kan seperti itu. Kemudian ketika dia sudah panen itu bicara harga. Kita bayangkan saja nilai tukar petani itu yang paling tinggi 109, 110, 111, gitu kan. Udah itu kalau kita beralasan nasional, iya memang nasional begitu, tapi maksud saya kan kalau benar-benar ingin menolong petani sekarang itu kita tetapkan aja kira-kira petani itu bisa berjaya itu kira-kira NTP-nya berapa. Nilai tukar petani ini gini loh Mbak,
biaya yang dia keluarkan dibandingkan penghasilannya itu berapa. Kalau dia NTP-nya misalnya adalah nilai tukarnya 110, berarti dia hanya 10% ininya keuntungan dia. Kalau dia mengeluarkan uang 1 juta, maka hasil jualannya itu hanya dapat 1.100.000. Nah bayangkan loh. Nah terus berjaya yang kayak mana nih? Berdaya, nggak usah lah disebut berjaya ya, takutnya dikira nyindir orang-orang tertentu kan. Maksud saya itu, jangan ngomongnya aja apapun namanya, tetapi tetapkan aja menurut kita ini kira-kira petani itu akan lumayan sejahtera. Berapa NTP-nya, nilai tukar petaninya, gitu kan? Ya katakanlah misalnya kan, kalau kita bicara sekarang ini misalnya, itu kan misalnya kalau dia, mohon maaf Mbak, kalau itu duit dapat pinjaman, itu kan rata-rata bunga bank, mohon maaf ya, kur itu saja, itu kan kira-kira 6% Mbak, setahun, 6% setahun loh Mbak, kalau dia modalnya dari kur. Sekarang kalau dia untuk produksi pertanian itu dia pinjam 1 juta, ini cuma untuk hitung-hitungan aja ya, ya kan, berarti kan paling tidak dia kan harus 1.060.000 kan, ininya itu yang dia harus bayar kan, karena dia kurnya 6%. Nah kalau dia cuman misalnya NTP-nya misalnya 110, itu kan baru 1.100.000, berarti dia cuman dapat untung 40.000. Nah, kan gitu loh. Terus apa yang bisa didapat oleh petani kalau kayak gitu? Jadi mereka bertahan, hanya mempertahankan tradisinya daripada nggak makan. Jadi nanam, tapi sebenarnya dia mikir, mau dari mana gua ini makan nih selama setahun nanti ini, karena cuma dapatnya segitu. Itu menurut abang sendiri kan no one left behind tadi kan? Ya, iya. Nah makanya maksud saya, bagusnya program pemerintah itu dia targetkan dulu berapa petani. Katakanlah NTP 125. Karena kita udah serius loh, orang nyebut, wow, petani apa gitu tadi itu kan gitu loh kan. Kalau dia misalnya di Berjaya mau kayak manapun namanya kita sebut, wah udah beres, tapi NTP-nya tetap segitu, ya kan nggak ada hasilnya apa-apa. Kan tujuan kita segala sesuatunya itu kan tuh segalanya hasilnya seperti apa. Nah oleh karena itu maksud saya ini perlu didesain. Sebenarnya sudah banyak pemikiran dalam persoalan itu. Salah satunya itu adalah berat petani itu kalau mau sejahtera itu kalau dia tidak misalnya monokultur hanya nanam satu jenis saja. Kayak misalnya kopi, sudah pernah kita angkat di podcast yang lalu. Kopi ini kan jadi salah satu komoditi andalan dan membawa nama baik Lampung kan. Tapi kan mereka berapa penghasilannya kalau dia hanya nanam kopi doang? Karena kalau misalnya dia punya kebun kopi Mbak, itu kan dia bekerja paling total 3 bulan. Kalau dia 12 bulan, 9 bulan itu dia nganggur, 3 bulan 4 bulan lah ya. Habis itu dia nganggur, nunggu kopinya. Kalau dia nggak punya multikultur, maksudnya dia sambil melihara ayam, di selak-selaknya dia tanam pisang misalnya gitu kan, atau apalah tumbuh-tumbuhan lain yang bisa, itu ada teknis pertaniannya sendiri ya kira-kira. Nah ini pernah dipikirkan secara serius nggak sama pemerintah? Nah itu yang saya bilang itu, jangan-jangan pembangunan selama ini pembangunannya ya hanya sekedar gimmick-gimmick aja, nggak inklusif tadi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi ketimpangan itu dulu. Kan kalau dia misalnya serius kan dia kawal bener nih, oke saya fokus untuk petani misal satu fokus, dikawal bener supaya prosesnya berjalan, kesediaan sarana produksinya tersedia, pupuknya dan segala macamnya. Habis itu namanya setelah sarana produksinya tersedia, kemudian proses penanamannya bagus, bla 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 bla, kemudian setelah dia panen harganya juga bagus. Nah itu baru benar-benar kita memperhatikan petani namanya. Nah kayak mana nih persoalannya? Ya kan? Dulu kan sudah ada itu misalnya resi gudang lah, apalah gitu. Tapi ini kan banyak nggak berjalan. Resi gudang itu maksudnya dia kalau panen ya dia taruh dulu di apa namanya di gudang gitu kan, hasil panen dia nanti dia boleh jual kalau harga bagus, tapi untuk biaya sebelumnya itu ditanggung dulu oleh lembaga keuangan, sehingga dia tidak terpaksa harus menjual hasil panen dia itu pas harga lagi murah-murahnya. Ini mungkin untuk tanaman pangan bisa, tapi kalau untuk horti kan mudah busuk segala macam, kayak cabai, rampai segala macam, itu juga perlu dipikirkan secara serius. Kalau benar-benar kita mengatakan bahwa kita ingin petani kita sejahtera,
Itu salah satu contoh. Nah kalau bisa masalah kemiskinan, menurut saya ya sebenarnya indikatornya gampang. Salah satunya adalah KPM itu sebenarnya. Bagaimana program penerima PKH itu benar-benar kita perhatikan betul. Bantuannya itu tersalurkan dengan baik, karena kan banyak juga indikasi, terutama di daerah-daerah ya, itu kadang-kadang dikasihnya 6 bulan, dikasihnya cuma 3 bulan. Ada tuh kasusnya kartu PKH-nya itu misalnya dipegang oleh kepala desanya, sehingga mereka nggak tahu siapa yang menerima PKH dan berapa nerimanya gitu kan. Ada terjadi itu di satu daerah tuh, gitu kan, seperti itu kan. Dia mestinya nerima misalnya 200, ya dikasihnya kepala desanya, seolah-olah itu adalah kebaikan hati kepala desa. Kadang-kadang gitu loh Pak. Kadang-kadang kita ini sekarang, duit itu kan duit rakyat. Dia kan hanya diberikan amanah untuk mengelola. Siapapun namanya, kepala desa, bupati, sampai presiden. Tapi ketika dia memberikan bantuan, dia seolah-olah itu punya dia. Lah kayak enggak dong, udah tugas dia, dan itu hak rakyat loh. Ya kan seolah-olah kan gitu. Makanya tadi kasus KPH tadi seolah-olah, lah kan gua yang ngusulin lo jadi apa? Saya yang mengusulkan kalian menjadi penerima KPH, jadi KPM, penerima manfaat. Ya oleh karena itu, ya udah lo harus terima kasih sama saya, karena itu saya yang ngusulin, dan saya mau kasih berapapun harus terima. Kalau nggak gua usulin kan nggak dapat lo orang, kan kira gitu. Nah ini kan mental kolonial, bukan mental pelayan masyarakat. Jadi memang kadang-kadang banyak kita jadi pemimpin ini memang seolah-olah jadi raja. Gitu, semua milik dia, apa yang diberikan kepada rakyat itu karena kebaikan hati dia. Enggak loh, itu kewajiban dia loh. Jangan salah loh. Nah itu loh Mbak. Jika nanti Abang terpilih menjadi caleg DPR RI Dapil 1 Lampung nih, apa sih tujuan dan pokok utama, program utama dari RTH, tadi tentang perempuan juga, itu dari No One Leave Behind, jangan ada yang sampai tinggal, itu apa Bang? Program-program apa aja nanti? Ya jadi kalau saya sih, kan kita tahu bahwa legislatif ini kan kewenangannya terbatas, beda dengan eksekutif. Tapi paling tidak saya ingin mendorong 4 hal. Insya Allah saya akan konsentrasi. Pertama adalah tentang petani dan nelayan, utamanya penyediaan pupuk dan BBM. Jadi saya ingin mendorong paling tidak mereka ini dari sisi ingin berproduksi saja itu tidak mendapatkan kesulitan. Ya nanti kita bicara harga dan sebagainya itu bisa nanti berkembang. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan pemuda, termasuk di dalamnya perempuan serta UMKM. Jadi kalau menurut saya persoalan kita sekarang ini adalah pertumbuhan ekonomi mungkin oke, tetapi adalah pemerataan, sehingga butuh yang namanya tadi perempuan, UMKM kita ini dibantu, gitu loh. Karena kalau kita bicara orang yang sudah pengusaha, yang sudah punya kekuatan modal, punya networking yang bagus, itu mah udah sebenarnya sih sudah bisa berjalan, kata orang itu as usual, berjalan dengan sendirinya. Bukan berarti ini mereka kita hambat, tidak melemahkan yang kuat, tapi menguatkan yang lemah ini yang sebenarnya kurang. Nah menurut saya ini perlu fasilitasi untuk UMKM, untuk pemberdayaan pemuda ini perlu dirumuskan. Contoh sekarang nih, UMKM kita ini kan persoalannya menurut saya bukan melulu permodalan, tapi bagaimana produksi mereka itu bisa berkualitas. Itu penting kalau menurut saya. Nah kemudian baru terakhir modalnya kita pasok. Ketika keterampilan berwirausahanya sudah bagus, maka sebenarnya modal itu sudah tinggal belakangan. Coba Mbak, kalau usahanya bagus, itu orang yang punya duit itu pasti berlomba-lomba loh untuk menanamkan investasi di situ. Iya kan? Coba lah. Makanya kalau ada investasi bodong tuh banyak orang tertarik. Berarti orang punya duit sebenarnya kan. Ya kan? Wah, ini bagus, tapi ini penipuan. Coba kalau bagus-bagus benar kan? Nah itu. Jadi petani dan nelayan tuh kalau saya orientasinya akan saya coba dorong ya untuk membantu mereka ini. Tentu harus berkolaborasi ya dengan semua pihak. Kalau misalnya saya nggak nonton DPR, kan nanti kita bisa bicarakan apa sih persoalan Provinsi Lampung terkait dengan persoalan itu. Nah, saya kira ini penting juga karena saya belum pernah dengar bahwa misalnya ada kaukus anggota DPR dari Provinsi Lampung. Mereka duduk bareng, duduk bersama, apa sih yang bisa kita lakukan supaya Lampung ini bagus? Kan enggak, masing-masing aja. Ya kan? Kan tentu apa yang perlu kita kolaborasikan dengan
kita sambungkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Siapapun gubernurnya. Karena kita ini mengabdi, ketika kita sudah menjadi pejabat publik, berarti kan kita medan pengabdian kita sudah kepada masyarakat Lampung. Tidak peduli partainya apa, gubernurnya dari partai mana dan sebagainya. Nantilah kalau bersaing masalah kompetisi, masalah pemilu itu nantilah menjelang pemilu 2029. Ya, begitu udah lantik 2024, itu bekerja dulu untuk masyarakat. Ini enggak, kadang-kadang 2024 udah mikir kepilih lagi 2029. Lah itu kan berarti bukan pengabdian dong, untuk ngurus diri sendiri aja. Kalau menurut saya begitu, apa yang kita bisa bantu? Ya kan? Kita apa yang menjadi persoalan pemerintahan masyarakat Lampung? Kita kolaborasi dengan semua pihak yang terkait, pihak swastanya, pemerintahannya tentu sesuai dengan peran kita sebagai anggota DPR. Insya Allah seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tadi 4 ya, adalah membantu petani dan nelayan, khususnya pupuk dan BBM-nya, pemberdayaan pemuda, kemudian UMKM, dan pelestarian budaya dan lingkungan ini penting. Kenapa saya katakan budaya? Karena nilai-nilai budaya Lampung ini, dan tentu juga adalah teman-teman warga Lampung ini, itu sebenarnya budaya-budaya bagus itu sudah ada, tapi ini kan bisa tergerus. Kalau Lampung ini kan film sanggirinya, kalau misalnya teman-teman kita yang pendatang ada guyub, ada segala macamnya gitu kan, rukun, damai dan sebagainya, itu kan bagus. Nah tadi lingkungan, karena Lampung ini Mbak, kalau misalnya ini tidak kita perhatikan, degradasi lingkungan itu akan parah. Kita itu sudah melihat kan ciri-cirinya kan, itu kan, ya enggak kan? Misalnya penggundulan hutan, ya, kemudian sampah yang sudah mulai menjadi problem, ya kan? Bukan menjadi problem. Nah ini masalah sampah Mbak, ini sangat berbahaya. Ya, kenapa? Ini kan sudah ada penelitiannya, ternyata masyarakat ini sudah banyak mengkonsumsi namanya mikroplastik. Ini gara-gara tercemarnya sumber air kita, makanan kita itu dengan yang namanya plastik. Jadi kita mikroplastik ini, plastik yang kita makan ini sebenarnya kita minum ini, cuman ukurannya sangat kecil. Makanya mungkin banyak nih misalnya sudah mulai penyakit aneh-aneh kan masyarakat ini kan. Dan ini kan bisa mencetuskan kanker, tumor, iritasi dan sebagainya. Ini karena tidak terasa begitu kita makan, kita minum, itu ada kandungan plastiknya. Itu Mbak. Air karena tercemar dengan banyak plastik. Kalau makanan itu mungkin karena hewan-hewan, ikan segala macamnya itu, ayam-ayam kita itu banyak mengandung makanan zat-zat ini sudah tercemar dengan plastik tapi mikro. Dan ukuran kecil. Tapi kan begitu kita konsumsi banyak, ini kan terakumulasi kan. Nah, ini penting juga untuk kesehatan. Ini artinya maksud saya jangan kita bicara meringan-ringankan gitu kan, sampah plastik gitu kan, meringan-ringankan nebang pohon gitu kan, karena dampaknya akhirnya menyebabkan kita tidak berkelanjutan. Yang berkelanjutan itu sengsaranya nanti. Nah itu loh Mbak. Untuk tadi kan bicara soal RPH dan segala macamnya. Nah, sekarang bicara soal ekonomi dan pembangunan pariwisata di Lampung itu bagaimana program Abang nanti sebagai salah? Nah, ini menurut saya itu termasuk yang UMKM. Saya ini kan lagi keliling-keliling Pak. Salah satunya mereka ini kan inisiasi ya masyarakat ini terhadap potensi ekonomi ya di daerahnya masing-masing sebenarnya sudah sangat tinggi. Baguslah menurut saya. Mereka membentuk yang namanya inisiatif-inisiatif, misalnya kayak semacam Pokdarwis. Pokdarwis itu adalah kelompok sadar wisata. Karena ternyata di Lampung ini kan memang wilayahnya ya, wilayah tertentu terutama mulai dari yang dekat pesisir ya. Karena kan kita ini kan sangat, kalau menurut saya dianugerahi daerah yang sangat bagus, eksklusif kalau menurut saya, karena ada gunung dan ada laut. Kita naik gunung bisa langsung lihat laut loh Mbak, itu hebatnya kan gitu kan. Kan biasanya kan gunung jauh gitu kan, gitu kan, gunung di mana di dalam gitu kan, laut di mana, ini enggak. Karena kan, nah, dan kita tahu bahwa sekarang ini sudah berjalan dengan sendirinya kan. Itu misalnya berbondong-bondong orang dari Sumbaksel kan datang kan, ya kan, pariwisata kan. Nah di mana Lampung ini kan titik pariwisata sudah sangat banyak. View-viewnya, ya kan? Wah macam-macam, dan ini rata-rata inisiasi dari masyarakat loh, bukan dari pemerintah. Nah menurut saya pemerintah ini tinggal memfasilitasi, memberikan semacam komplement ya,
pelengkap supaya menjadi lebih bagus. Contoh misalnya ada standar, mereka menetapkan standar pelayanan, standar harga, sehingga pariwisata kita secara pemandangannya sudah bagus, maksudnya view-nya segala macam sudah bagus, tapi ini kan harus didukung oleh infrastruktur dan keamanan serta kenyamanan, ya kan? Kalau lingkungannya sudah bagus kan orang mesti datang, tetapi kan banyak orang nggak datang kalau misalnya jadi kumuh, kemudian tidak ada kenyamanan keamanan di situ, misalnya standar pelayanan yang kurang, atau orang menetapkan harga semau maunya aja, sehingga orang jadi nggak aman kan. Nah makanya kemarin itu kalau di Tribun misalnya kalau sentra duren ini misalnya jadi perumahan kan sayang, habis nanti duren kita. Sementara orang ke Bandar Lampung ini kan setelah melihat pemandangan, dia nanti minumnya nyaman, ya kan? Kemudian makan duren, ya kan, dengan berbagai produknya, itu kan menjadi satu kesatuan. Nah kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat sudah jadi anugerah kita, tinggal menurut saya itu ditingkatkan. Tadi kualitas pelayanannya, buat standar, ya, bukan untuk, jangan kita bikin standar melakukan pelatihan malah memberatkan pelaku pariwisata, benar nggak? Harus biaya ini biaya itu mereka keluarkan, nggak mau mereka. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya orang berpariwisata ya ke tempat kita, ternyata standar pelayannya bagus, ya kan, kebersihannya bagus, harganya juga adalah harga yang tidak bisa dimainkan, harga standar jelas, sehingga orang datang itu dengan budget berapa itu sudah tahu, Mbak. Karena dia udah tahu biaya parkirnya segini, biaya menginapnya segini, makannya segini, gitu kan? Coba kalau misalnya rata-rata rate mereka berkunjungnya 2-3 hari, mulai dari Jumat sore, pulangnya Ahad sore, gitu kan? Berapa yang bisa kita dapatkan istilahnya apa bahasa orang ini, devisa devisa domestik gitu kan. Kenapa? Karena mereka makan di sini itu kan dapat Pemkotnya sama Pemkap, karena kan pajak makan itu 10% kalau nggak salah, ya kan. Kemudian kalau dia nginep kan ada 15%, kan dari situ. Coba bayangkan kalau misalnya, saya belum ada datanya, mungkin bisa ditanya di dinas itu, kira-kira per tahun ini ya, setelah mulai selesai COVID ya, nanti bisa dievaluasi mungkin 2023, kemarin ada datanya, berapa nih wisatawan domestik yang masuk ke Lampung, ya kan? Kemudian kira-kira rate rata-rata mereka tinggal di sini nih berapa, kemudian mereka belanjanya berapa, ada nggak datanya? Ini kan bisa ini kan, bisa menjadi landasan kita untuk mengembangkan pariwisata. Kalau menurut ini satu potensi ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Lampung. Belum lagi nanti kalau kita mix dengan misalnya ada makanya kan kalau kementerian itu kan Kemenkraf ya, Parekraf ya kan, ada pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah ini coba ekonomi kreatifnya di mana lagi, iya nggak? Misalnya katakanlah misalnya souvenirnya, tadi itu makanannya gitu, sehingga mereka datang ke sini bukan hanya melihat view saja, gitu loh. Kan bisa pertumbuhan ekonomi dari tadi itu kan, dari makanannya, kemudian ada industri kreatifnya apa dan sebagainya, ya, gitu kan. Nah ini penting dan ini bagus juga dibikin narasi-narasi, gitu kan. Maksud saya, kenapa ini daerah ini disebut dengan Sumber Putri misalnya, kenapa disebut dengan Bukit Vietnam, gitu kan? Gitu kan? Iya dong, ada kan orang ini karena sekarang ini Mbak sudah ngetrend juga, walaupun mungkin untuk domestik ini belum begitu ngetrend, tapi sekarang ini kan sudah ngetrend namanya wisata gastronomi. Dulu pernah podcast di sini nih, wisata gastronomi. Jadi ketika mereka itu mengunjungi satu tempat itu, mereka juga bukan hanya menikmati pemandangan saja, tapi budayanya, sejarahnya. Kalau di Jogja itu mereka wisata ke istana itu makan dengan raja gitu, misalnya gitu loh. Itu loh. Jadi kenapa ini misalnya makanan itu, misalnya kita siapkan misalnya makanan tradisional, apa filosofi seruit Lampung. Nah, tahu nggak filosofi seruit Lampung itu? Belum mencari. Salah satu filosofi seruit Lampung itu, selain untuk dalam rangka keguyuban keluarga, karena istilahnya satu liur ya kan, sebenarnya itu adalah termasuk pemerataan, termasuk SDGs tadi, inklusif.
Bapak, ibu, kakek gitu kan. Sama pemerataan apa coba? Pemerataan protein. Kalau kita makan ikannya satu, cuma dimakan dapatnya berapa, tapi ikan itu dimasukkan dalam seruit Lampung gitu, jadi semuanya mendapatkan bagian protein yang relatif sama, ya nggak? Tapi kalau bagi-bagi kan nggak enak gitu. Kalau ada kayaknya kakek nggak enak loh kalau nggak dikasih agak gede gitu kan. Biasanya orang Lampung kecil-kecil, yang kecil-kecil kamu nanti belakang kan enggak. Tapi kalau dia di seruit, jadi itu termasuk apa? Pemerataan tadi kan. no one iya bisa menjadi inklusi ke SDGs. Iya, SDGs juga itu seruit Lampung tuh. Jadi orang Lampung ini Mbak itu sudah menerapkan SDGs sejak dulu. Catat itu, orang Lampung itu sudah menerapkan SDGs dengan filosofi, dengan seruitnya. Dengan seruit. Nah ini kan bisa diceritakan wisata gastronomi. Kan ada nih seruit Lampung. Ini ceritakan kenapa ini seruit. Gitu kan, ada sagon misalnya kan, kalau melahirkan kan sagon ada merah putih, itu apa ceritanya, lain-lain lah. Jadi bisa bicara tentang budaya, bicara tentang sejarah, baik itu tempat, makanannya, ya kan, apalagi gitu bisa kita bikin narasinya, karena banyak juga orang yang pingin seperti itu. Jadi bukan hanya menikmati lingkungan saja, tapi dia menikmati budaya dan sejarahnya. Keren. Iya itu Mbak, kan itu bisa ada nilai tambah kan untuk wisata itu kan. Iya. Untuk closing statement nih Bang, pesan bijak untuk Pemkot Bandar Lampung sendiri dengan terkait pembangunan berkelanjutan bisa disampaikan di Tribuners. Ya, wabil khusus sebenarnya bukan hanya untuk Pemkot ya, untuk kita sebagai warga Lampung dan wabil khusus warga Bandar Lampung, saya kira tetap kita harus berpartisipasi agar pembangunan yang terjadi sekarang ini adalah pembangunan yang berkelanjutan, yang bukan hanya bisa dinikmati oleh kita sekarang, tetapi juga bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Oleh karenanya menurut saya, apa yang sudah baik yang dilakukan pemerintah Bandar Lampung, menurut saya base-nya, dasarnya, basisnya sudah bagus sebenarnya. Ini tinggal menurut saya adalah tolong perhatikan tata kelolanya. Ya, tata kelola itu dalam pengertian itu misalnya ini lingkungan yang sudah bagus ini dikelola ya dengan baik. Salah satu yang dimaksud dengan tata kelola itu adalah partisipatif, ya, harus melibatkan masyarakat, karena kan masyarakat perkotaan ini kan sudah bukan hanya mereka sekedar menjadi objek, tapi menjadi subjek pembangunan. Mudah-mudahan dengan partisipatif ini justru pemerintah Kota Bandar Lampung akan mendapatkan alternatif terbaik loh, ya kan, seperti apa membangun juga. Tentu tata kelola yang dimaksud tata kelola itu adalah transparansi, ya, seperti itu. Kemudian juga inklusif, bahwa justru pembangunan ini adalah tentu mungkin tidak semua pembangunan itu adalah bisa menyentuh orang banyak, tetapi kita harus berpihak kepada masyarakat yang lebih banyak, yang lebih luas, kepentingan yang lebih luas dan kepentingan jangka panjang. Jangan untuk kepentingan eksklusif orang tertentu dan untuk kepentingan jangka pendek. Saya kira itu. Nah ini kalau ini dilakukan, insya Allah pemerintah Kota Bandar Lampung ini bukan hanya bisa menikmati kesejahteraan, ya, tetapi juga menikmati doa orang banyak supaya hidupnya berkah gitu kan, sampai yaumil qiyamah, sampai anak cucunya. Tapi kalau dia memberikan dampak buruk, nanti banyak orang doa buruk, bukan sengaja mendoakan buruk, tetapi dalam hatinya keluar secara otomatis karena dia merasa dizolimi, merasakan hak-haknya tidak dia dapatkan. Jadi saya kira itu yang perlu saya usulkan. Silakan base yang sudah bagus ini dikelola dengan tata kelola yang bagus, ya kan, tadi itu transparansi, keterbukaan, partisipatif, kepentingan orang banyak dan kepentingan jangka panjang, ya. Oke, baiklah Tribuners, ya, terima kasih ya Bang Antoni tentang penjelasannya tentang RTH. Tadi kita membahas tentang inklusi dan pokok utamanya adalah SDGs tadi. Sebagai penutupan kan, apa sih Bang yang satu aja pesan kayak menekankan kepada ruang terbuka hijau di negara kita. Pesannya apakah harus memperhatikan AMDAL tadi atau lebih mematikan izin dan sebagainya? Ya, kalau untuk ruang terbuka itu saya kira harus kita pertahankan minimal 20% bagaimanapun caranya. Itu karenanya saya kira ini harus hati-hati ya, Pemkot untuk mengeluarkan, harus teliti ya, mengeluarkan izin misalnya gitu kan. Kemudian ketika misalnya ada pembangunan itu coba itu langsung
konversi. Jadi maksud saya langsung dampaknya ada dampak nggak terhadap RTH kan kira-kira gitu. Kalau dia ingin melakukan sebuah proses pembangunan, atau sebaliknya apa yang bisa membuat RTH-nya meningkat? Kan bisa juga toh, ya kan, misalnya ketika dia membangun ya langsung ditindaklanjuti dengan misalnya menanam pohon misalnya dan seterusnya. Ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi podcast kami bersama dengan Caleg DPR RI Dapil 1 Lampung, yakni Bapak Hantoni Hasan. Ikuti terus di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat siang dan sampai jumpa. Secara